Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Agung Susanto, NIM 211412190. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah umum Green Building yang berlokasi di Erik UGM. Yang pertama, apa yang dimaksud Green Building? Green Building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga renovasi, memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Berikutnya latar belakang green building. Jadi latar belakang berkembangnya konsep green building ini adalah pengaruh climate change atau perubahan iklim yang terjadi karena industrialisasi secara masif di berbagai belahan dunia. Lalu semakin tidak terkontrolnya polusi yang terjadi di darat, laut, dan udara. Perubahan iklim ini atau climate change ini telah ditetapkan oleh PBB sebagai ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup manusia di bumi. Jadi intinya latar belakangnya itu perkembangan climate change atau perubahan iklim yang semakin buruk dari tahun ke tahun, maka lahirlah konsep green building ini sebagai jawaban atas keprihatinan perubahan iklim. Ya, ini tujuan green building, konsep green building. Tadi menjawab keprihatinan terkait sumbangan emisi dari bangunan, terutama dari bangunan high rise. Maka dari itu, dalam green building harus benar-benar mempertimbangkan performance bangunan dari tahap desain sampai dengan pelaksanaan. Sehingga bangunan menghasilkan zero net energy atau almost zero net energy. Ya, jadi dari mulai desain, terus pelaksanaan hingga operasional itu harus memperhatikan dampak lingkungan dan in the end itu harus menghasilkan zero net energy atau almost zero energy. Jadi harus sustainability dari segi bahan, lalu penggunaan energi, penggunaan air, lalu dari bahan material yang dipakai, itu harus sustainability. Adapun kriteria green building, sebuah bangunan bisa dikatakan bangunan green building jika memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama terkait RTH, yaitu tepat guna lahan, minimal 30% dari total lahan. Yang kedua, ketersediaan penghawaan alami. Jadi semakin semakin apa ya, semakin bagus penghawaan alami, maka penggunaan energi bisa minimal. Ini berhubungan dengan yang ketiga, yaitu efisiensi energi. Ya, jadi jika kita mendesain suatu bangunan green building, itu harus minimal penggunaan energinya. Maka dari itu, eh, penghawaan alami itu harus diutamakan. Lalu yang keempat, efisiensi air. Efisiensi air itu juga sama dengan efisiensi energi. Ada eh, siklus, ada siklus atau cycle dalam penggunaan air di suatu bangunan. Bisa dilihat di gambar yang ini, itu siklus atau cycle-nya penggunaan air dalam bangunan green building, mulai dari collect, slow, filter, hingga kembali digunakan oleh pengguna bangunan tersebut. Yang kelima, manajemen building, itu terkait efisiensi penggunaan energi, penggunaan air, lalu manajemen waste yang dihasilkan atau penggunaan hasil limbah yang dihasilkan oleh bangunan tersebut itu bisa di recycle sehingga bisa digunakan kembali. Yang keenam, green building itu menghasilkan ruang yang nyaman dan sehat.
Berikutnya, keuntungan green building. Banyak sekali yang beranggapan bahwa green building adalah hanya bangunan mewah semata yang terlihat asri, atau bangunan yang berteknologi tinggi, tapi tidak memiliki manfaat apapun. Padahal dalam kenyataannya, green building bukanlah sebuah bangunan mewah semata. Konsep bangunan tersebut memiliki banyak manfaat, terutama bagi lingkungan. Berikut manfaat green building. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kedua, menghemat sumber daya air. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan bangunan. Empat, mengurangi jejak karbon dalam rangka menyelamatkan lingkungan. Yang kelima, bangunan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini salah satu eh, keuntungan dari green building yang menurut saya paling paling menonjol itu jangka waktu penggunaan itu lebih lama daripada bangunan non green building. Lalu dari segi biaya operasional dan pemeliharaan bangunan juga cukup eh, cukup menonjol ya, karena biaya operasional dan pemeliharaan bangunan dalam green building itu menggunakan eh, operasionalnya itu menggunakan sistem recycle ya, jadi bisa menghemat penggunaan energi terutama gitu. Lalu terakhir, kesimpulan, konsep green building merupakan suatu gagasan atau konsep dalam dunia arsitektur yang berupaya menciptakan bangunan yang berkelanjutan atau sustainability ya, dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi, hingga operasional, dan memiliki tujuan mengurangi efek emisi emisi karbon yang dihasilkan oleh bangunan. Konsep green building ini muncul seiring dengan semakin nyatanya ancaman perubahan iklim di bumi. Manfaat dari green building ini selain mengurangi efek emisi dari bangunan juga dapat menghemat energi yang digunakan dalam suatu bangunan, menghemat air, menciptakan kondisi ruang yang sehat bagi penghuninya, dan masa guna bangunan yang lebih lama dari bangunan yang non-green building. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.